Apa sih yang membedakan antara perusahaan yang berkonsep Islami dengan berkonsep human capital pada umumnya gitu ya? Kami memandang gini, secara ukuran tujuan, outcome, insya Allah akan sama gitu kan. Ada tujuan pencapaian target perusahaan di situ. Eh, Pada konsep human capital di perusahaan, perusahaan menempatkan karyawan sebagai sebuah aset gitu ya, di mana karyawan itu direkrut, kemudian diberikan modal kerja berupa pengetahuan atau kita sebut biasanya pengetahuan itu sebagai intellectual capital ya di situ. Terus kemudian diberikan bekal pelatihan skill gitu ya, yang pada akhirnya modal kerja ini nanti ditujukan untuk mendukung perusahaan mencapai target baik jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Artinya perusahaan ini membutuhkan karyawan-karyawan yang memang loyal, karyawan-karyawan yang memang butuh betah di perusahaan tersebut gitu loh. Namun belakangan eh, beberapa kalangan para peneliti SDM ada generasi yang muncul setelah ini gitu kan. Kami menyebutnya itu generasi X atau generasi Y atau generasi Z yang kita udah sama-sama saling tahu itu ya. Di mana generasi ini pada umumnya diidentikan dengan mereka itu gampang pindah kerja gitu ya, gampang mencari informasi di internet, kemudian ketika ada peluang yang dianggapnya bagus, kemudian ya dia keluar kerja dan ngejar peluang tersebut itu ya. Nah, ini akan menjadi sebuah kendala bagi perusahaan yang menginginkan perusahaan tersebut tumbuh gitu ya secara berkelanjutan gitu ya. Artinya untuk bisa membentuk karyawan itu sesuai maunya perusahaan, arahnya sama dengan perusahaan atau selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan, karyawan ini diharapkan oleh perusahaan dia itu akan lama ditempa dan kemudian dilatih, dibentuk, nantinya akan menyesuaikan peralatan-peralatan yang lebih canggih ya, yang tentunya tujuannya nanti ke pengembangan perusahaan gitu ya. Dan sekarang pun di perusahaan pada umumnya, apalagi mereka yang mempunyai kapital yang lebih, mereka sudah mulai menerapkan ini ya, menerapkan semacam tawaran-tawaran menarik di situ, tawaran berupa bonus, berupa suasana kerja yang asik ya, yang bahkan di akhir tahun mereka ditawarkan eh, perjalanan wisata, kepemilikan kendaraan, rumah dan sebagainya itu. Namun lagi-lagi ketika kami mengeksplorasi lebih dalam lagi, pada saat perusahaan itu melakukan tawaran-tawaran menarik buat karyawannya supaya karyawan betah itu, tetap saja eh, turnover karyawan itu masih akan sulit dibendung di situ. Kenapa di situ? Beberapa ahli SDM mengidentifikasi seperti ini. Kira-kira ya masing-masing orang itu kan punya impian masing-masing ya. Ada yang punya impian sukanya traveling, ada yang punya impian sukanya itu punya bergonta-ganti kendaraan atau berganti alat komunikasi dan sebagainya itu. Ketika perusahaan menetapkan sebuah bonus yang menarik versi perusahaan, ini belum tentu sesuai dengan mau karyawan gitu ya. Dan di konsep Islamic Human Capital ini, kami menelusuri beberapa perusahaan yang sudah mulai mengembangkan ini, mengaplikasikan ini sekian tahun ya, mungkin sudah ada puluhan tahun perusahaan seperti ini sudah ada, perusahaan yang berkonsep Islami seperti ini. Ada dua hal pokok, dua hal utama yang perusahaan-perusahaan berkonsep Islam ini pilah gitu ya. Jadi mereka itu atau kami mengambil kesimpulan bahwa ada kebutuhan dasar dari seorang karyawan. Ketika karyawan ini kita harapkan dia akan loyal dan betah di perusahaan. Apa itu kebutuhan
utama tersebut, karyawan ini sebagai pribadi manusia tentunya dia ada keinginan untuk sukses di akhirat. Artinya ada jalan, ada upaya, ada ilmu yang insya Allah itu mendukung dia mencapai surga itu ya. Itu yang menjadi tujuan utama mereka itu kan. Ada lagi mereka punya keinginan sukses di dunia gitu ya, di karirnya, di mungkin berkaitan dengan harta dan sebagainya itu kan. Ini kemudian coba kami rangkum dalam sebuah format, kita sebut di sini Islamic Human Capital di sini, bahwa Islamic Human Capital ini sebuah manajemen yang kita selaraskan antara konsep human capital tadi yang upaya perusahaan untuk mempertahankan karyawan sebagai aset ini ditambah dengan kepatuhan perusahaan, kepatuhan karyawan terhadap syariat, gitu ya. Di sisi lain di situ konsep human capital juga ada semacam penanaman pengetahuan di situ. Jadi ada beberapa hal-hal yang harus dilakukan di human capital ini. Selain dia merekrut, dia juga harus menanamkan pengetahuan, dan pengetahuan ini bisa sifatnya untuk kepentingan bisnis, kepentingan penumbuhan nilai-nilai Islami di situ, gitu kan. Nah, dari situlah kemudian muncullah konsep ini, konsep Islam Human Capital ini, di mana kami memandang dan kami mempercayai bahwa Allah memberikan menurunkan Islam ini sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Jadi Islam nggak akan pernah kusam gitu ya. Ilmu yang ada, knowledge yang ada di Islam itu tidak akan pernah tertinggal zaman gitu ya. Dan ini bisa diaplikasikan di semua keadaan, di baik perusahaan besar, untuk personal dan yang lainnya gitu kan. Kami pernah mengaplikasikan konsep ini ke perusahaan yang skala UKM, ada yang skala perseorangan seperti itu, sampai perusahaan berskala karyawan di atas 400 sampai 500, dan alhamdulillah hasilnya positif di sini. Jadi memang perlu upaya menyeluruh yang tadi alhamdulillah kami dapat ilmu baru, ada upgrade ilmu kami dari Ustadz Sofyan Baswedan tadi itu kan. Jadi tidak hanya kita itu membuat program-program yang sifatnya itu diniyah gitu ya. Kadang yang sebenarnya disunahkan di agama kita pun diwajibkan di perusahaan gitu kan, kayak absen pakai sholat duha dan sebagainya itu kan. Yang kami pahami ini kami selaras dengan apa yang disampaikan beliau Ustadz Sofyan gitu ya. Jadi mulai dari permodalan, kemudian pengelolaan antara perusahaan dengan supplier, antara perusahaan dengan karyawan, itu kita udah scanning itu dari sisi syariat. Mana-mana ini yang akan melanggar syariat dan mana-mana ini yang dibolehkan oleh syariat gitu ya. Kira-kira itu sih, Mas Farouk.